Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hari Selasa 23 Maret 2021 Anda semua dalam keadaan baik, selalu dirahmati, dilindungi, dan selalu penuh sukacita dalam hidup. Seperti halnya saya, pada hari ini saya berulang tahun ke-44. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan yang telah luar biasa mendampingi hidup saya selama 44 tahun ini. Aneka macam rahmat, aneka macam berkat, kemampuan-kemampuan, perlindungan-perlindungan, bahkan kesembuhan telah Tuhan berikan kepada saya. Selama 44 tahun saya hidup, Tuhan selalu memberikan kejutan-kejutan manis dalam hidup saya. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang sudah mensupport saya dari awal sampai saat ini. Terima kasih juga untuk semua umat beriman, rekan-rekan imam, teman-teman dan para sahabat yang sudah mendukung saya secara luar biasa, mendoakan saya tanpa henti sampai saya ada sampai hari ini. Semua dukungan Anda, semua berkat-berkat Tuhan selalu mengajarkan saya. Ketika saya jatuh terpuruk, saya selalu diangkat dan dikuatkan. Ketika saya mengalami keberhasilan, saya diajak untuk selalu bersyukur dan tidak menjadi sombong. Maka dari itu, di awal video ini saya mau mengajak Anda untuk menyimak video dan foto-foto berikut ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan bahwa bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi 23 Maret 2021 ternyata mengandung aneka macam inspirasi dan kekuatan hidup bagi kita. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan bab 21 berbicara tentang ular tembaga yang didirikan oleh Musa di padang gurun untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Apakah Anda tahu bahwa saat itu orang Israel masih mengembara di padang gurun? Selama 40 tahun ini, tantangan, hambatan, kesulitan, kelaparan, kehausan sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Nah, diceritakan dalam bacaan pertama ini, mereka tidak tahan dengan penderitaan mereka. Sekarang silakan Anda yang menonton video ini, silakan Anda katakan jujur dalam hati Anda. Apakah Anda saat ini sedang merasa, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi menahan beratnya salib ini? Sadarilah saudara-saudara, itulah makanya kitab suci selalu menjadi cermin bagi kita untuk melihat bagaimana situasi hidup kita, mengenali apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita geluti. Nah, sayangnya saudara-saudara, seperti halnya orang Israel, demikian juga kita. Ketika kita sudah mulai jenuh, capek, lelah dengan penderitaan ini, kita bukannya mendekat pada Tuhan, tetapi kita malah menjauh dari Tuhan. Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka berkeluh kesah, mereka mengeluh, dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Inilah yang membuat banyak orang beriman justru semakin terus-menerus tidak bisa keluar dari kesulitan hidup mereka. Karena apa? Karena dalam kesulitan mereka malah menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah Anda pernah merasa iri hati ketika melihat hidup orang lain? Kok enak ya? Kok banyak uang ya? Kok rumahnya bagus ya? Oh, orang itu tidak pernah susah sejak dia lahir, sudah jadi sultan, semuanya serba ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam refleksi hidup saya, kita tidak perlu untuk iri dengan hidup orang lain. Karena apa? Karena setiap orang punya salibnya masing-masing. Setiap orang punya tantangannya masing-masing. Yang diajak oleh Tuhan kepada kita adalah kita fokus pada nilai-nilai hidup kita, pada keutamaan-keutamaan kita, pada hal-hal baik yang kita miliki, pada rahmat-rahmat yang diberikan Tuhan kepada masing-masing dari kita. Belum tentu rahmat yang kita miliki itu dimiliki juga oleh orang-orang lain.
Meskipun seolah-olah mereka hidupnya lebih bahagia, jauh lebih sukses. Belum tentu. Sebagai analogi, saya berikan contoh seperti ini. Di tangan saya ada dua buah benda. Yang di tangan kanan ini pisang, yang di tangan kiri ini kentang mentah. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, jelas dua benda ini sangat amat berbeda. Si pisang ini, dari dia tumbuh, dia udah ada di atas. Apakah Anda pernah lihat pisang numbuhnya di bawah tanah? Nggak ada, bukan? Sejak dia muncul di dunia ini, dia sudah ada di atas. Sementara kentang ini, sejak dia tumbuh, dia selalu adanya di dalam tanah. Pisang ini, sejak pertumbuhannya sampai matang seperti ini, dia selalu dilihat oleh orang. Sementara kentang tidak pernah terlihat. Dia hidup dalam kegelapan, di bawah tanah, terinjak-injak, kotor, penuh debu. Kemudian dari sisi bentuknya saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, kentang ini penuh dengan bopeng-bopeng, nggak indah, kotor, banyak tanahnya dan tidak menarik. Sementara pisang ini warnanya kuning keemasan, sungguh menarik hati untuk kita makan. Dan kalau kita makan saudara-saudara, antara pisang ini pasti rasanya manis, enak, dan legit. Sementara kalau Anda makan kentang mentah ini, siapa yang mau? Demikian juga saudara-saudaraku terkasih, ketika Allah menciptakan masing-masing dari kita. Setiap dari kita punya plus dan minusnya. Contohnya pisang ini. Kalau saya bejek sampai hancur, lalu silakan Anda jual. Apakah masih ada orang yang mau beli? Saudara-saudaraku yang terkasih, dari situ kita bisa belajar banyak hal. Sesuatu yang mudah, yang indah sejak awal, tidak pernah ada di bawah. Ketika mengalami tekanan, dia akan kehilangan nilainya. Sementara kentang ini, kalau saya bejok, saya remes-remes, dia tidak akan kehilangan bentuknya. Masih laku untuk dijual. Ternyata kentang ini, yang selalu hidupnya di bawah, kotor, tidak menarik, ternyata lebih tahan terhadap tekanan-tekanan hidup saudara-saudara. Bukankah itu luar biasa? Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi dalam segala keterbatasan. Menemukan kekuatan dalam diri. Kentang ini tinggal direbus atau digoreng, lalu bisa dijadikan aneka macam olahan-olahan makanan yang jauh lebih nikmat dan jauh lebih menarik. Itulah hidup manusia saudara-saudara. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan, Romo Yosef? Mari kita lihat. Tadi dikatakan, begitu orang Israel berkeluh kesah dan memberontak, mereka dipagut oleh ular dan mereka mati. Lalu Allah meminta Musa untuk mendirikan tiang ular tembaga. Dan orang Israel yang memandang ular itu menjadi hidup. Bayangkan saudara-saudara, ular, binatang yang menjijikan, yang menakutkan, ternyata bisa diubah oleh Tuhan menjadi sarana keselamatan. Demikian juga dengan salib dalam bacaan Injil. Salib tanda kehinaan, tanda kenajisan, tanda hukuman bisa dijadikan oleh Allah menjadi sarana atau simbol keselamatan. Saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa merubah, bahkan seorang anak bodoh seperti saya bisa sampai menjadi seorang pengajar kitab suci sekarang ini. Saudara-saudara, maka dari itu, aneka macam tantangan, kesulitan, keterbatasan hidup, jangan berhenti sampai di situ, jangan iri dengan yang lain-lain, tetapi galilah potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sebetulnya dalam bacaan Injil, ada satu kekuatan dalam hidup Yesus dalam menjalani karya keselamatannya. Bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 29. Di situ dikatakan, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kepercayaan seperti itulah yang harus kita pegang dalam pikiran dan hati dan seluruh hidup kita. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Berjuanglah dalam ketekunan bersama Tuhan sampai Anda melihat sendiri janji-janji Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan Anda. Lalu juga trik dari saya dalam kehidupan ini sebetulnya sederhana. Janganlah jemu-jemu dalam berbuat baik.
Tuhan selalu membalasnya dengan kejutan-kejutan manis yang Tuhan berikan kepada saya. Contohnya, kemarin tanggal 22 Maret, saya menerima hadiah ulang tahun lebih cepat 1 hari. Yaitu pada akhirnya saya menerima satu dokumen yang sudah saya nanti-nantikan selama 4 tahun ini. Surat keputusan yang dikeluarkan dari Kemenristek Dikti bahwa saya diangkat menjadi lektor dalam jabatan akademis saya. Jabatan lektor bagi seorang dosen itu sangat penting karena itu adalah jabatan akademis. Ada 4 tingkatan. Yang pertama itu asisten ahli. Biasanya ini baru mulai. Lalu yang kedua lektor. Lalu nanti yang ketiga lektor kepala. Lalu yang keempat baru guru besar atau diangkat menjadi seorang profesor. Pencapaian yang saya terima hari ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Bukan karena prestasi saya, tapi semata-mata karena Tuhan baik untuk hidup saya. Senantiasa memberikan kejutan-kejutan manis dalam kehidupan saya. Maka dari itu saudara-saudara, mintalah terus rahmat supaya kita dikuatkan sampai janji-janji Tuhan menjadi manis, menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita masing-masing. Salam damai sejahtera, terima kasih untuk semua ucapannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.